Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak yang tak bisa kita menghitungnya. Maka kita harus selalu berusaha meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui syukur bil qalbi, syukur bil lisani, dan syukur bil a'mali. Kita berusaha bersyukur itu dengan hati kita keyakinan bahwa semua nikmat yang ada itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan syukur bil lisani dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita buktikan dengan amal perbuatan. Kita gunakan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sebagai panutan, sebagai teladan, sebagai contoh bagi kita, sebagai idola bagi setiap orang muslim. Maka kita berusaha setiap saat kita berusaha mengucapkan sholawat kepada Nabi agar kita nanti di hari kiamat kita mengharapkan syafaatnya. Selanjutnya sebagai khotib, kami berwasiat pada diri kami sendiri dan juga seluruh jamaah Jumat wonten Masjid Baitur Rahim. Mari kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kita melaksanakan apa yang diperintah dan kita menjauhi apa yang dilarang, dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah realisasi dari ketakwaan itu. Karena dengan modal takwa, fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dengan bekal takwa kita hidup di dunia akan selamat. Dengan bekal takwa kita nanti kembali di alam barzah juga akan selamat dengan modal takwa, dan juga dengan modal takwa kita akan nanti selamat di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa sudah 15 hari kita meninggalkan bulan Ramadan. Maka kita masih di bulan Syawal ini. Maka dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan arti dan makna bulan Syawal.
Syawal, kalau diartikan para ulama mengartikan ada paling tidak ada 3 arti Syawal itu. Dari kata Syawal itu adalah irtafa'ah. Yang pertama adalah irtafa'ah, yang meningkat. Jadi Syawal itu punya arti meningkat. Maka kita berusaha setelah keluar dari tarbiyah Ramadan, setelah kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita harus berusaha, yaitu selalu meningkat. Apa yang kita tingkatkan? Yang pertama, keimanan kita juga harus kita tingkatkan. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita tingkatkan. Amal yang baik kita tingkatkan. Akhlakul karimah juga perlu kita tingkatkan. Jangan sampai keluar bulan Ramadan, segala yang biasa kita laksanakan. Kalau di bulan Ramadan, alhamdulillah semangat semuanya. Sehingga jamaah maghrib saja hampir tidak muat masjid ini. Dan juga setelah Ramadan, di bulan Syawal ini, mari kita selalu berusaha meningkatkan apa-apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan itu. Jangan sampai kita semangat di bulan Ramadan, setelah Ramadan meninggalkan kita, semuanya hilang begitu saja. Jangan sampai apa yang dikatakan kun robbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kamu adalah hamba Allah yang selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takun ramadhaniyan. Jangan sampai kita hanya jadi hamba Ramadan saja. Di Ramadan semangatnya bukan main. Tapi setelah Ramadan sudah dihilang semuanya, semangatnya tidak ada. Itulah arti yang pertama Syawal adalah meningkat, irtafa'ah. Arti yang kedua Syawal merupakan ulama adalah ibtidaul khair, permulaan yang baik. Maka kalau di bulan Ramadan semangat itu bulan, karena apa? Di bulan Ramadan itu janji-janji Allah banyak sekali. Maka berusaha di bulan Syawal ini kita berusaha, yaitu memulai yang baik-baik. Yang baik mungkin di keluarga masih ada yang tidak baik, maka Syawal ini sebagai awal mulanya. Mungkin semua tetangga atau keluarga ada yang masih ada kerenggangan momen bulan Syawal, maka di masyarakat Indonesia ada terkenal namanya halal lebih halal. Ini sudah menjamur di mana-mana. Kalau ditanya halal lebih halal di Arab sana, bahasa Arabnya tidak ada, itu ada istilah di Indonesia halal lebih halal. Nah, makanya kalau di Indonesia ini ibtidaul khair, memulai kebaikan. Maka kalau ada kerenggangan di antara saudara, apa akibat masalah harta atau masalah apa, sehingga sesama keluarga, sesama saudara tidak akur. Apalagi ada anak tidak akur sama orang tua. Ini bulan Syawal ini adalah momen yang terbaik. Apalagi di bulan Syawal ini tidak mau ada hari apa lagi. Inilah ibtidaul khair. Awal mulai kebaikan adalah di bulan Syawal ini. Mungkin dalam diri kita masih ada sifat-sifat yang kurang baik, ada dendam, ada yang tidak senang pada yang lain atau yang lainnya, maka bulan Syawal ini adalah bulan ibtidaul khair, mulai hal-hal yang baik. Dan yang ketiga, Syawal diartikan adalah istimroriyah, berkelanjutan. Jadi istimroriyah, mudawwamah atau istiqomah. Di bulan Ramadan
banyak sekali amal-amal perbuatan yang baik kita kerjakan. Maka di bulan Syawal ini kita harus berusaha, kita terus melaksanakannya. Apalagi kalau kita mau melaksanakan puasa di bulan Syawal ini 6 hari di bulan Syawal. Setelah kita melaksanakan 1 bulan di bulan Ramadan, cuma kita min Syawal, maka seakan sepertinya kita berpuasa setahun penuh. Siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan, diibaratkan adalah puasa setahun penuh. Kenapa? Puasa itu dilipat gandakan atau dibilang seperti 10. Kalau puasa 30 hari dikalikan 10 adalah 300. 6 hari dikalikan 10, 60. Jadi puasa 30 hari ditambah 6 hari menjadi 360 hari. Jadi setahun penuh. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka kita harus berusaha, yaitu istimrariyah, berkelanjutan. Apa-apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan itu, kita semangat puasa. Itu puasa kita semangat. Setelah itu kita melaksanakan qiyamul lail, yaitu sholat tarawih. Masjid-masjid penuh, musola-musola penuh, di madrasah penuh. Nah, setelah Ramadan mari kita lanjutkan, yaitu qiyamul lail. Kalau di bulan puasa namanya sholat tarawih, kalau di luar bulan Ramadan namanya sholat tahajud. Maka kita berusaha jangan sampai setelah keluar dari Ramadan kita tidak pernah mengerjakan sholat lail lagi atau sholat tahajud itu. Kita berusaha. Yang bicara sendiri ini juga berusaha bagaimana terus melaksanakan itu. Tapi ya kadang yang namanya manusia ya mungkin ada kelelahan atau apa. Tapi kalau berusaha, ada keberusahaan apa yang kita kerjakan. Insya Allah kalau ada kemauan, insya Allah setiap ada kemauan pasti ada jalan. Setelah itu sedekah. Banyak orang yang mudah untuk bersedekah di bulan Ramadan. Maka kita harus di luar bulan Ramadan, di bulan Syawal ini harus kita selalu istimrariyah, berkelanjutan. Kita ringan menolong, ringan memberi dan lain sebagainya. Maka ketiga, meningkat terus ibtidaul khair dan juga istimrariyah ini terangkum dalam kita harus selalu berusaha istiqomah. Jadi istiqomah itulah yang harus kita tingkatkan terus dalam diri kita ini. Perbuatan-perbuatan yang baik kita berkelanjutan terus menerus. Kalau demikian, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hamim Sajadah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Innal ladina ang sak temene wong-wong akeh qalu kang padha ngucap sapa wong akeh rabbunallah, Tuhanku Allah. Jadi berkeyakinan bahwa Tuhanku Allah melaksanakan segala perintah-perintahnya. Summastaqamu, nuli istiqomah, terus menerus istiqomah, berpegang teguh pada apa yang diucapkan itu. Maka tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun beberapa malaikat akan turun. Tatanazzalu alaihimul alla takhafu wa la tahzanu, membisikkan malaikat-malaikat dalam kehidupan kulolan pandangan orang yang istiqomah. Allah takhafu, jangan takut.
Dalam kehidupan ini mungkin kita pasti merasakan kadang was-was, takut ini, takut itu. Mau kerjakan ini, mau berusaha ini takut nanti kegagalan. Mau pergi takut nanti ada ini. Tapi kalau orang itu selalu istiqomah, berpegang keimanan, dia dibisiki oleh malaikat, Allah takhafu wala tahzanu, dan jangan susah. Dalam kehidupan ini, dalam hidup ini pasti kita akan mendapati ujian, pasti akan mendapati masalah, karena hidup ini adalah rangkaian-rangkaian masalah. Jadi kalau kita hidup pasti menghadapi masalah, masalah pasti ada. Maka kalau orang berkeyakinan, beriman yang kuat, dia tidak mudah putus asa. Maka dibisikkan oleh malaikat yang kedua, wala tahzan, jangan susah. Mungkin ada diuji berbagai macam permasalahan. Yang terpenting kita harus sabar dalam menerima ujian. Kalau diuji dengan musibah, kita harus bersabar. Kalau diuji dengan kenikmatan, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan bisikan malaikat yang ketiga adalah dijanjikan wa absyiru, dan berbanggalah dan berbahagialah kamu dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam melaksanakan puasa sebulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jadi aidin walfa izin, kembali dan pada kemenangan. Kenapa dia akan kembali? Kita setelah puasa penuh bulan Ramadan kembali kepada kesucian sebagaimana kita baru lahir dari ibu kita. Faizin, kemenangan, kita menang, bisa menahan hawa nafsu kita. Aqulu qouli hadza tsumma astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai khutbah konten awal, mari kita berusaha Ramadan ini, Ramadan di tahun 1447 Hijriah ini, kita bisa tahyir, merubah diri kita yang baik, lebih baik lagi. Karena apa? Siapa hari ini mangkana yaumuhu sawa'an min amsi wa khosirun. Siapa yang hari ini kok tahun ini kok sama dengan tahun yang kemarin, itu orang yang rugi. Apalagi kalau lebih jelek, itulah jangan sampai kita. Maka perubahan itu yang bisa adalah diri kita sendiri, yang bisa merubah adalah diri kita sendiri. Inna wala yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah pada sebuah kaum kecuali kaum itu merubah diri sendiri yang mau merubahnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar aqimis shalah.